Halo warga sekalian, saya Zuratun Nafisa, warga so tahu. Video ini dibuat untuk UAS Reformasi Administrasi Publik. Reformasi publik adalah usaha terencana untuk mengubah dua hal, yaitu struktur dan prosedur birokrasi. Dan tentu saja kedua sikap ini dilakukan oleh birokrat. Penentuan tujuan menjadi hal yang penting dalam reformasi administrasi. Pada saat naskah untuk video ini dibuat, ada obrolan menarik yang terjadi di channel YouTube Total Politik. Pada salah satu siniarnya ada pembahasan soal dinasti politik, di mana pada obrolan itu praktek dinasti politik dikatakan sebagai Asian value. Politik dinasti. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ya, ini kan No, you saying this. ini pernah Ari Putra saying this. You Bang, saying this. Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Ini lu apa? Opini. Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man. Isu soal dinasti politik ini kemudian menarik untuk dibahas di mata kuliah reformasi administrasi publik karena yang mempraktekkannya adalah birokrat pada level presiden. Apa itu dinasti politik? Kalau kamu melihat ada seorang pejabat publik hasil pemilu, entah presiden, gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya atau anggota parlemen yang memiliki hubungan keluarga baik sebagai pasangan, orang tua, atau berada dalam satu pohon keluarga besar dengan pejabat publik lain, berarti kamu sedang melihat anggota dari sebuah dinasti politik. Menurut Bawaslu, dinasti politik adalah serangkaian strategi manusia dengan tujuan perolehan kekuasaan agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang dimiliki kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dari sumber lain, Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan politik dinasti dikatakan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini, banyak orang berpendapat bahwasanya praktek dinasti politik memang sedang terjadi di banyak daerah di Indonesia hingga puncaknya pada pemilu 2024. Maraknya politik dinasti ini yang tidak disertai dengan tadi kapasitas leadership dan juga komitmen tadi menunjukkan bahwa aspek kaderisasi yang dijalankan oleh partai politik itu tidak berjalan, ya. Mestinya ada kaderisasi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga kemudian calon-calon yang muncul itu bukan calon-calon karbitan. Populer cukup untuk menang, ya. Populer itu merupakan modal yang kuat untuk menang, tetapi tidak cukup untuk menjadi pemimpin yang bisa memenuhi harapan masyarakat. Ikut jadi politikus bukan barang baru di Indonesia. Lihat saja keluarga 3 presiden sebelum Jokowi ini. Para ahli menyebutnya dengan dinasti politik. Mengapa dinasti politik muncul? Dan mengapa sejumlah pihak menentangnya? Keluarga dan kekuasaan merupakan dua kata kunci untuk memahami apa itu dinasti politik. Di Indonesia, banyak dinasti politik muncul setelah Orde Baru runtuh. Setahun setelah Soeharto lengser, 2 undang-undang ini disahkan untuk menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah. 5 tahun kemudian, revisi atas undang-undang tersebut melegalkan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung. Desentralisasi, otonomi daerah, dan pilkada langsung memang perwujudan semangat reformasi. Tetapi ini justru dimanfaatkan betul oleh tokoh-tokoh lokal untuk menguasai satu daerah lalu memperpanjangnya dan memperluas kekuasaannya melalui jejaring keluarga. Mereka-mereka ini biasanya muncul dengan narasi ingin mengabdi dan meneruskan program kerabatnya. Keberadaan politik kekerabatan yang terus mendominasi di daerah berpotensi menyebabkan regenerasi kepemimpinan daerah hanya berputar di satu atau beberapa keluarga saja. Contohnya jabatan Bupati Goa.
Sejak 1994, hampir tidak pernah beranjak dari keluarga Yassin Limpo. Dari Syahrul ke adiknya Ihsan, hingga kini ke anaknya Ihsan, Adnan. Sedangkan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, jabatan wali kota semula dijabat Asrun selama 2 periode, hingga 2017. Dia digantikan anaknya, Adriatma. Yang bikin miris, keduanya terjaring operasi tangkap tangan KPK pada tahun berikutnya, dan terbukti menerima suap. Sayangnya, ini bukan yang pertama dan mungkin tidak jadi yang terakhir. Dinasti politik tersangkut kasus korupsi. Adakah solusi untuk mengurangi dominasi serta dampak dinasti politik? Aturan dinasti politik sebenarnya pernah ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Tidak lama setelah ditandatangani pada Maret 2015, Adnan Putra Ihsan yang masih terah dari Yassin Limpo menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. 4 bulan kemudian, Mahkamah Konstitusi ketuk palu mengabulkan gugatan tersebut dengan dalih pasal itu melanggar hak individu berpartisipasi dalam pemilu. Langkah ini membuat Adnan dan pelaku politik dinasti lainnya maju di pilkada dengan mulus. Betul, di pilkada memang tidak semua kandidat dinasti politik menang. Contohnya pada 2018, di Pilkada Kota Makassar, pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi yang masih bagian dari keluarga besar Aksa Mahmud dan Arif Sirajuddin dikalahkan kota kosong. Tapi, jumlah yang kalah masih lebih sedikit loh dari yang menang. Analisis terhadap hasil pilkada serentak 2015 sampai 2018 menunjukkan dari 202 anggota dinasti politik yang maju di pilkada era tersebut, 57,8% diantaranya berhasil meraup kemenangan. Kita lihat dinasti politik Hasan Sohib di Banten. Lihat dinasti politik Hasan Sohib di Banten. Pertama, anaknya Ratu Atut Khosyah terpilih lewat pilkada langsung sebagai gubernur Banten pada 2006. Anggota keluarga ini pun menggurita dalam kepengurusan asosiasi bisnis, ormas, dan terutama dalam partai Golkar di Banten. Dalam 10 tahun, satu persatu anggota dinasti Hasan Atut menang di pilkada kabupaten dan kota di Banten, serta duduk di kursi legislatif tingkat daerah dan nasional. Dari menjabat anggota DPD lalu DPR lah, Andika Hasrumi, anak Atut, memulai karirnya. Sekarang, Andika jadi wakil gubernur Banten. Namun berkaca pada pencalonan Gibran dan Bobi, seringkali relasi dinasti politik dan partai lebih rumit dari yang dibayangkan. Kembali lagi pada dinasti politik yang dipraktekkan oleh Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Dalam sistem birokrasi patron klien, restu Jokowi kepada anak-anaknya bisa saja diterjemahkan sebagai perintah pada birokrasi dan aparatur pemerintah lain agar mendukung langkah tersebut. Sejumlah studi menyebutkan dinasti politik dekat sekali dengan praktek korupsi. Kekuasaan yang dihimpun di tangan satu keluarga membuka sikap primitif pemegang kekuasaan untuk melanggar tata kelola. Memang benar, praktek politik dinasti tidak selamanya berhasil. Ketika praktek dinasti politik dicontohkan dari atasnya langsung di posisi presiden, ini kemudian ngasih kecenderungan yang buruk. Karena nanti dinasti politik di sejumlah daerah dan kabupaten jadi terbenarkan. Rakyat dalam konteks ini, terutama pendukungnya Pak Jokowi dan pendukungnya Pak Prabowo, banyak yang tidak terima kalau kita menganggap itu sebagai dinasti politik dan merasa tidak ada yang salah. Emang kenapa? Orang yang pilih rakyat kok. Padahal di saat yang bersamaan ada banyak kota dan kabupaten sejumlah daerah di Indonesia jadi korban dari praktek politik dinasti. Contohnya Rahmat Yassin Kabupaten Bogor yang ditangkap. Habis itu adiknya juga ditangkap. Nah ini, kasus-kasus begini yang banyak terjadi akibat praktek dinasti politik. Rahmat Yassin ya? Betul. Ya, ya. Kan Rahmat Yassin dulu itu kan di Kabupaten Bogor kalau nggak salah. Ditangkap, habis itu adiknya ya? Iya, iya. Terus ditangkap juga? Iya, betul. Iya. Nah ini kayak gini-gini nih, contoh-contoh kayak gini nih. Oke. Mas Novel terkait waktu itu? Saya bukan yang menangani, tapi rekan-rekan ya yang ikut menangani, dan saya masih di KPK waktu itu. Iya, iya. Dengan semua ini, kami memiliki dugaan bahwa seorang kepala daerah terlibat dinasti politik tidak selalu, tapi patut untuk kita curigai karena begini. Biasanya memang begitu, karena kan kalau kita lihat pemilihan pejabat atau terutama pemilihan langsung ya, itu kan ada korelasinya dengan modal. Dan biasanya ketika orang yang punya modal besar itu punya peluang lebih besar untuk jadi, karena ya kita tahulah proses demokrasi kita masih banyak masalah ya.
dan modal besar itu pasti dikaitkan dengan praktek korupsi sebelum atau setelahnya. Sehingga ketika praktek dinasti politik itu pasti akan mempengaruhi proses demokrasinya dan pasti akan berkaitan dengan praktek korupsinya dan dampaknya pasti yang rugi masyarakat lah. Dan itu banyak terjadi. Sekarang kita berbicara kenapa koruptor susah untuk diotak-atik. Misalnya ada sebuah desa yang kepala desanya ketangkap, kemudian istrinya masuk untuk melanjutkan kesalahan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh suaminya, dan supaya tidak terungkap, saya ini nggak kesentuh. Soalnya semua orang itu saya kasih fasilitas, saya kasih kemewahan, dan dengan itu dia setia sama saya. Dan itu kan kurang lebihnya yang terjadi kan. Orang-orang dikasih, kan koruptor nih, aduh maaf banget, tapi koruptor kan sering banget naik hajiin orang di sekitar dia. Dan orang-orang ini jadi happy kan. Orang-orang ini juga mau melindungi si koruptor ini, karena dia mau terus menikmati fasilitas dan kemewahan yang dia dapat. Jadi terpenjara oleh kemewahan. Dan selama orang Indonesia masih terus seneng dikasih kayak gitu-gitu, susah banget untuk ngotak-atik koruptor. Karena itulah cara dia menjaga kejahatannya gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa rakyat masih mau tetap memilih? Apa hanya karena kucuran uang yang keluar? Karena biasanya orang kalau berbuat korupsi itu nggak satu perbuatan, banyak. Penegak hukum kadangkala sengaja, ada juga yang mungkin sengaja, ada yang pula mungkin karena keterbatasan informasi atau waktu ya, sehingga nggak semua bisa diusut. Dan kemudian proses untuk digantikan pejabat itu digantikan oleh keluarganya itu bisa punya peluang untuk menutup-nutupi karena biasanya saksinya kan juga pegawai-pegawainya, orang-orang dekatnya. Kalau masih berkuasa ya dia punya peluang untuk menutupi lagi. Seandainya ada pejabat pajak di level tertentu, saya sebut jabatannya, ada yang tersinggung pula. Ternyata hidupnya sederhana, itu masyarakat sekitarnya bisa bingung loh, ini ngapain sih? Jadi dianggap aneh gitu. Tapi seandainya pejabat pajak kemudian kaya, dianggap lazim. Tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin baik ya. Masyarakat sudah semakin banyak yang cerdas dan teliti soal itu. Tapi dulu kan masih banyak itu kejadian seperti itu. Begitu juga pejabat penegak hukum, kaya raya, ya wajar aja dia pejabat ini. Padahal kalau dilihat secara benar kan nggak begitu. Nah, pemahaman-pemahaman inilah yang kemudian bisa digunakan untuk menjadi menutupi praktek-praktek korupsi. Wow. Masih jauh kita ya. Adapun kesimpulannya adalah ketika praktek politik dinasti terjadi, ada indikasi yang begitu kuat, ada kejahatan yang berusaha untuk ditutupi dengan memastikan tidak ada office yang berubah, karena kalau office berubah maka rak-rak bisa dibuka, dosa-dosa jadi terungkap. Jadi, untuk menjaga kejahatan ini tidak terungkap, orang-orang yang merupakan bagian dari keluarga ditaruh di situ. Itu kan yang kemudian dihasilkan dari politik dinasti. Tentu semua orang boleh maju, semua orang berhak untuk berpolitik, semua boleh untuk jadi pemimpin pada level tertentu. Namun, letak kekecewaan ini ada pada Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, yang membiarkan praktek politik dinasti pada anaknya sendiri tanpa ingat kalau bapak mencontohkan itu di level presiden, dia akan memuluskan semua usaha yang ada di situ. Ketika level presiden, dia berpikir itu tidak apa-apa, kayak dia lupa, dia yang tinggal di Aceh, dia yang tinggal di Bogor, dia yang tinggal di sejumlah daerah di Indonesia, tahu apa yang terjadi ketika dinasti politik merajalela di tempat dia tahu persis. Sekarang, kalau kita lihat wawancara dengan politisi dari semua kubu, kita selalu bertanya, bisa nggak sih Indonesia ini berubah? Bisa nggak sih Indonesia bebas dari korupsi? Hampir semua bilang bisa, tergantung pada presidennya. Nah, sekarang, apa yang terjadi di sebuah negara ketika presidennya bilang, nggak apa-apa kok saya membiarkan anak saya, orang nggak ada yang larang, yang pilih rakyat. Jadi kemudian, jika ada yang mengatakan bahwa politik yang gak dinasti juga banyak kok yang korup, justru itu ada yang salah dengan logika berpikirnya. Politik yang tidak dinasti saja bisa korup, apalagi yang dinasti.